Video ini merupakan video tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berisi mengenai wawancara dari materi yang sudah kami pelajari pada semester 1 ini. Dengan saya, Cynthia Dewi Anggraini dari Program Studi Manajemen dengan NIM 250810201001. Saya Diva Larasati 70 dari Program Studi Akuntansi dengan NIM 250810301150. Saya Aida Widya Puspadani dari Program Studi Administrasi Negara dengan NIM 250910201105. Saya Safa Azhara Firdausi dari Program Studi Manajemen dengan NIM 250810201133. Saya Tata Safa Salamullah dari Program Studi Manajemen dengan NIM 2508020111091. Saya Dinda Maulidia Jalani dari Prodi Manajemen dengan NIM 25081020101007. Jadi di sini siapa yang sedang saya wawancarai? Perkenalkan, nama aku Nafisa Zazila. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. Jadi di sini pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa fungsi bahasa Indonesia sebagai warga negara Indonesia? Menurut aku bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu bangsa, karena kan kita tiap daerah itu kan berbeda-beda ya bahasanya. Jadi biar enak komunikasinya jadi pakai bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Widya Puspadani dengan NIM 25091020111105 yang akan mewawancarai responden yang saya temui, yaitu dengan Kak siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sinta Nurhayani. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di sini saya akan menanyakan sesuatu yang kami sediakan untuk Kakak Nova ini sebagai responden. Nah, jadi menurut Kak Nova, menurut Anda, apakah kesantunan dalam berbicara itu dapat disamaratakan untuk semua orang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab menurut pandangan saya. Kesopanan semua orang saat berbicara itu tidak selalu disamaratakan atau tidak harus sama. Karena apa? Kita berbicara dari yang kita ketahui ya, di Indonesia ini kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Seperti contohnya di daerah Jawa, orang yang berada di daerah Jawa itu memiliki kebiasaan itu kalau berbicara menggunakan bahasa yang agak sedikit pelan dan bisa dikatakan halus. Dan juga kita berbicara lagi dengan orang-orang yang berasal dari timur. Mereka mempunyai logat berbicara yang agak lantang dan kasar. Oleh karena itu, kesopanan berbicara semua orang itu tidak bisa disamaratakan karena dipengaruhi oleh asal daerah, suku, dan ras. Seperti itu ya, Kak. Oke, nah dari jawaban Kak Nova ini sudah sangat betul karena juga berhubungan dengan ragam bahasa ya, yang membahas tentang dialek-dialek atau logat dari seluruh orang yang berbicara. Jadi memang di ragam bahasa itu dialek itu dibedakan berdasarkan waktu, berdasarkan tempat tinggal, dan berdasarkan kebiasaan gitu. Jadi sudah benar Kak Nova, terima kasih atas feedbacknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Cynthia. Apakah Kakak berkenan untuk saya wawancarai pada malam hari ini? Berkenan. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kaputulansari, bisa dipanggil Nofita. Baik Kak Nova, menurut Kakak, apa yang Kakak ketahui tentang ragam bahasa ilmiah dalam bahasa Indonesia serta apa perbedaannya dengan ragam bahasa sehari-hari? Baik, saya jelaskan dulu ragam bahasa ilmiah ini ya. Nah, ragam bahasa ilmiah ini dalam bahasa Indonesia adalah ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah itu ada beberapa macam ya. Saya sebutkan saja, yaitu artikel, penulisan ilmiah, makalah ilmiah, atau jurnal ilmiah. Nah, ragam bahasa ini memiliki ciri-ciri, yaitu bahasanya yang baku, lalu strukturnya yang jelas, serta ada penggunaan istilah-istilah ilmiah. Nah, perbedaan antara ragam bahasa ilmiah ini dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari adalah kita tahu sendiri bahwa
ragam bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu tidak semuanya baku. Sedangkan ragam bahasa ilmiah ini adalah kata yang baku karena sudah ada struktur kalimatnya itu sendiri. Jadi terlihat jelas bahwa ragam bahasa ilmiah dengan ragam bahasa Indonesia memiliki perbedaan yang mencolok, yaitu penggunaan kata-katanya, struktur kalimat, dan konteks penggunaannya. Wah, jawabannya sangat-sangat bagus Kak, dan saya juga setuju dengan pendapat Kakak. Baik Kak Noviva, terima kasih. Sama. Halo, di sini saya sedang berbicara dengan siapa? Halo, nama saya Faliza Zulaika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Kesejahteraan Sosial. Baik, di sini saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan seputar bahasa Indonesia. Apa contoh kesalahan berbahasa yang sering muncul dalam penulisan ilmiah sehari-hari? Dan bagaimana cara sederhana untuk kita memperbaikinya? Yang biasanya sering aku lihat itu pengulangan kata ya, pengulangan kata kayak di ragam-ragam bahasa ilmiah itu banyak pengulangan kata yang membuat kata-kata itu menjadi boros. Nah itu biasanya itu nggak disadari sama mahasiswa-mahasiswa. Nah untuk cara mengatasinya itu dengan kita membaca ulang lagi, terus kita melihat di dua arti itu, dua kata itu, kalau ada dua kata dengan arti yang berulang kali itu namanya pemborosan, dan kita bisa memilih salah satu kata dengan memiliki arti yang sama. Oke, langsung saja. Menurut kamu, apa perbedaan bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dengan bahasa yang digunakan dalam penulisan karya non-ilmiah? Kalau menurut pendapat saya yang penulisan bahasa Indonesia secara karya ilmiah itu sebenarnya itu lebih baku, lebih formal, dan lebih lugas kata-katanya. Sedangkan kalau untuk karya non ilmiah itu bahasanya itu lebih informal, terus non baku kayak gitu sih. Kalau contohnya kalau karya ilmiah itu seperti makalah, terus ada skripsi kayak gitu. Sedangkan kalau non ilmiah itu kayak cerpen, terus karya-karya tulisannya yang bersifat hiburan. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih jawabannya. Kasih. Pertanyaan terakhir Kak, menurut Kakak gimana sih cara berbicara yang baik saat tampil di depan umum? Menurut saya, cara yang baik untuk tampil di depan umum yaitu cukup sederhana. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang mau kita sampaikan agar kita nggak bingung sendiri. Yang kedua yaitu kita harus tenang, nggak usah terburu-buru, jelas. Yang penting audiens itu paham apa yang mau kita sampaikan. Dan usahakan kita tuh lihat audiens agar audiens merasa kita tuh mengajak audiens ngobrol. Dan yang paling penting menurut saya yaitu tetap santai. Walaupun kita grogi, tapi kalau kita tenang, audiens itu pasti enak. Kasih ya Kak. Sebelumnya mohon maaf ya Kak sudah mengganggu waktunya. Dan terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancarai. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara yang sudah kami lakukan dengan para responden, kami melihat bahwa pemahaman responden sudah cukup baik dilihat dari cara responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sediakan, seperti fungsi bahasa Indonesia, perbedaan bahasa ilmiah dengan bahasa sehari-hari, kesantunan dalam berbahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan, responden sudah cukup baik dalam memahami hal-hal yang ada di bahasa Indonesia. Sekian video yang dapat kami buat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.